Perilaku kader partai. Kalian juga bukan selebritas, jadi nggak usah lagi acting-acting. Harus nangis, harus ini, harus itu. Aksi. Kita minta aksi. Kita nggak butuh permintaan maaf. Kita nggak butuh air mata. Kalian harusnya tersinggung saat kalian nangis-nangis di depan rakyat. Karena sudah bukan lagi tangisan, tapi darah sudah berceceran dari rakyat itu sendiri. Dan yang kita minta adalah kalian dengarkan suara kita. Sampai saat ini, partai-partai yang cuma bisa nangis-nangis, yang cuma bisa minta maaf, ingat kalian, kita generasi mendatang, kita tandain mereka satu-satu dan akan kita melengsarkan mereka dari pemerintahan selanjutnya. Karena mereka hanya bisa berdrama tapi tidak bisa beraksi. Kalian masih punya waktu ya, masih ada beberapa hari, jadi masih ditunggu. Apakah kalian berani memecat anggota-anggota kalian yang arogan? Minta maaf tidak cukup. Kalau minta maaf cukup, bisa nggak kita nggak usah bayar pajak terus minta maaf sama pemerintah? Sampaikan ke Kapolri, saya minta semua petugas dinaikin pangkat. Beginilah tanggapan Salsa Erwina mengenai kebijakan Presiden Prabowo yang akan menaikkan pangkat kepada anggota polisi yang terluka saat pengamanan demo. Video itu Salsa Erwina unggah di akun sosial media pribadinya pada tanggal 2 September 2025. Kapolri dan pemerintah berhenti mengadu domba polisi dengan warga sipil. Apa-apaan ini? Polisi yang terluka dikasih penghargaan kenaikan pangkat luar biasa. Ini biar apa? Mau mengirim message apa? Mau menghargai kinerja-kinerja mereka? Ya udah, hargain, nggak apa-apa. Kalau yang benar kinerja mereka yang dilaksanakan itu benar-benar menghentikan dari provokator. Kalau yang selama ini terluka banyak, udah orang yang berguguran, manusia-manusia, pahlawan-pahlawan kita yang berguguran, yang tidak bersalah, yang kena gas air mata 60 tahun lalu meninggal dan lain sebagainya. Terus setelah itu kalian berikan penghargaan terbesar kepada yang polisi-polisi yang terluka. Ini bener-bener ya, bener-bener kayak mengakui, membenarkan kalau sampai seseorang terluka dari pihak aparat, berarti mereka berhak kenaikan pangkat luar biasa. Jadi gimana nih, kalau polisi yang pengen naik pangkat harus terluka gitu. Jadi harus makin anarkis gitu, biar kalau bisa memancing amarah masyarakat, mereka terluka makin naik jabatannya. Itu gimana logikanya? Karena kita memberikan penghargaan kepada yang nantinya bisa menginspirasi tindakannya untuk menginspirasi yang lain biar mengikuti tindakannya. Kalau kayak gini kan bisa jadi makin agresif dong aparat kepolisiannya. Yang kedua, ini bagaimana memenuhi asas keadilan? Kalau mereka yang terluka dapat kenaikan pangkat luar biasa, gimana dengan masyarakat yang terluka? Boleh digratiskan pajaknya seumur hidup. Karena mereka lah pahlawan-pahlawan demokrasi kita yang sebenarnya yang berani turun ke jalan, berani mempertaruhkan nyawa untuk membela bangsanya. Boleh nggak mereka dikasih pajak, free pajak seumur hidup dan dibiayai seluruh keluarganya sama negara? Boleh. Karena mereka juga adalah pahlawan-pahlawan kita yang sebenarnya. Dan ketiga, apa urgensi memberikan penghargaan di saat genting seperti ini? Tuntutan sudah keluar, tuntutan sudah jelas. Kenapa nggak fokus untuk menjalankan tuntutan biar tidak ada lagi adu domba antara polisi-polisi dan aparat yang bertugas dengan warga sipil? Karena kalau tuntutan dilaksanakan setiap hari dengan cepat, dengan cekatan, masyarakat pasti akan reda amarahnya. Polisi pun bisa aman, bisa pulang ke rumah dengan aman. Berhenti adu domba ini. Lakukan kerjaan yang memang seharusnya kalian sudah lakukan. Jangan lakukan aksi-aksi yang justru malah memancing amarah, memecah belah antara aparat dan juga warga. Tolonglah. Kali ini sudah jelas kok perintahnya apa yang rakyat mau gitu. Dan kalian punya deadline setiap hari, setiap detik berjalan. Kita menunggu kerjaan dari kalian. Pak Prabowo, yuk kita mulai berantas ke akar-akarnya korupsi di Indonesia. Karena ini udah mengakar ke seluruh lini masyarakat, menghancurkan pembangunan, dan menghentikan kita dari mensejahterakan masyarakat. Ada 3 alasan kenapa kita harus segera punya hukuman mati untuk koruptor. Kita mulai dari si Noel. Yang pertama, Indonesia sudah menganut hukuman mati. Kita menghukum mati kartel narkoba dan juga teroris. Kenapa? Karena dampak dari perbuatan mereka membunuh banyak masyarakat Indonesia. Logika yang sama bisa kita pakai ke koruptor. Dari hasil korupsinya, kita jadi nggak bisa memberikan pelayanan yang baik dalam kesehatan masyarakat. Kita jadi nggak bisa meningkatkan pendidikan kepada masyarakat. Kita jadi nggak bisa memberikan makanan bergizi sampai kita jadi defisit anggaran seperti ini. Jadi impactnya nggak main-main, merugikan, dan juga membunuh banyak masyarakat. Cara justifikasi udah benar untuk kita melakukan hukuman mati kepada koruptor. Yang kedua, selama ini hukuman yang udah kita terapkan gak ada yang efektif untuk benar-benar membuat efek jera. Setelah mereka korupsi bertriliun-triliunan rupiah, akhirnya mereka cuma masuk penjara berapa tahun, anak cucu dan keluarganya masih bisa hidup mewah. Contoh aja, Setia Novanto baru keluar nih dari penjara, langsung disambut sama Partai Golkar. Ingat, jangan dipilih lagi partai ini ya. Diajak lagi masuk ke dalam partai. Gayus Tambunan, kalau ingat waktu di penjara dia kemana? Jalan-jalan nonton tenis. Jadi nggak efektif banget penjara untuk koruptor. Udah saatnya kita bener-bener hukum mati mereka semua. Ini efektif kok, efektif banget terjadi
di beberapa negara seperti Vietnam dan Cina yang benar-benar maju ekonominya setelah mereka bisa bertindak tegas terhadap koruptor-koruptor yang ada di negaranya. Ketiga, Pak, ingat dia pernah menghina Bapak waktu dia jadi tim suksesnya Jokowi. Nih, tweetnya dari si Noel ya, udah kelihatan Pak di sini. Jadi Pak, udah pernah dikatain kayak gitu, udah kita harus tegas Pak kepada dia, jadikan dia contoh di Indonesia. Juga Pak, si Noel ini, dia dulu mengkampanyekan loh program untuk hukuman mati terhadap koruptor, dan ternyata dia sendiri yang jadi koruptor. Presiden harus berani ngambil kebijakan, atau penegak hukum berani ngambil kebijakan, menyiapkan regu tembak untuk para pejabat-pejabat ini. Itu lebih, menurut saya, bisa mengobati keinginan rakyat hari ini. Jadi, yuk kita tuntut akuntabilitasnya dia, kita jadikan dia role model dari programnya sendiri. Mulai sekarang, Pak, jangan sampai ada pemaafan ya dari perilaku dia ini. Kalau bisa kita gantung, Pak, di Monas, atau kita hukum yang bener-bener transparan kepada masyarakat, bener-bener lihat ini efek jerahnya saat orang korupsi di saat dia punya jabatan sebesar itu. Pak Prabowo, saya mungkin bukan dan tidak pernah jadi supporter Bapak, tapi Bapak masih bisa meyakinkan saya kalau Bapak benar-benar mau tegas terhadap koruptor. Dan saya yakin bukan cuma saya, pasti banyak masyarakat Indonesia yang sudah menantikan ketegasan ini. Banyak yang milih Bapak karena Bapak terlihat tegas, karena Bapak mantan jenderal. Yuk Pak, yang kita lawan sekarang bukan negara luar, tapi pemerintah-pemerintah yang makan duit rakyat. Mulai hukum mati untuk si Noel. Saya tidak mau nyalahkan siapapun, ini kesalahan kolektif kita. Mari kita bersihkan. Makanya saya katakan, aparat pemerintahan kita gunakan ini untuk membersihkan diri, untuk membenahi diri sebelum nanti rakyat yang membersihkan kita. Lebih baik kita bersihkan diri kita sendiri. Rakyat Indonesia sekarang tidak bodoh, mereka pinter-pinter. Semua orang punya gadget. Udah lain, ini bukan 30 tahun yang lalu, ya kan? Ini bukan 20 tahun yang lalu. Teman-teman, aku mau ucapkan terima kasih banyak atas dukungan dari kalian dan kekhawatiran kalian untuk selalu ngecek apakah aku baik-baik aja, apakah aku aman. Dan bahkan kadang-kadang kalau aku nggak ngepost story atau nggak ngepost reels gitu ya, teman-teman langsung kayak apakah ini aman nggak, dan kalian mulai kontak ke orang-orang terdekat aku gitu. Aku merasa sangat terharu ya, dan merasa sangat disayang gitu sama kalian semua. Jadi terima kasih banyak atas kasih sayang itu, terasa sangat hangat di hati aku. Hari ini aku udah bertapa, aku udah melakukan meditasi. Jadi biasanya kalau aku untuk menetralkan lagi energi-energi dan lain sebagainya, aku akan pergi ke alam, ke hutan, dan aku akan jalan-jalan, aku akan ngobrol sama diriku dan lain sebagainya. Nah, aku mau sharing aja nih sama kalian gitu dari hasil renungan aku gitu ya hari ini, teman-teman. Kalau sampai ada apa-apa yang terjadi kepada aku titipkan kepada kalian segala perjuangan-perjuangan untuk benar-benar membangun bangsa kita sampai bisa menjadi bangsa yang maju sesuai dengan potensi yang kita miliki. Dan kalau benar itu terjadi, kalian gak usah khawatir, karena aku akan merasa sangat bangga dengan diriku karena aku berhasil sampai akhir nafasku mempertahankan moral-moral dan prinsip dalam hidupku, yaitu kejujuran dan juga akuntabilitas. Dan bahkan saat ini aku bangga banget bisa ikut menyuarakan keresahan-keresahan yang ada di hati kalian, dan aku diberikan kesempatan karena mungkin aku tidak ada di sana untuk bisa menyampaikan suara itu. Dan aku rasa semua energi yang aku punya sehingga aku bisa berbicara sangat lantang, itu semua adalah hasil dari doa dan energi yang kalian kirimkan kepada aku. Tapi juga, walaupun aku sudah tahu apa kesimpulannya, juga aku sudah juga mengambil rencana-rencana dan strategi pastinya untuk mengamankan diriku dan keluargaku juga. Kita cuma bisa berusaha, tapi hasilnya kita serahkan lagi ke yang lebih berkuasa. Nah, tapi namanya kita sedang melakukan perjuangan, teman-teman. Kita nggak boleh fokus hanya kepada rasa takut dan kekhawatiran dan hal terburuk yang mungkin terjadi. Kita juga harus fokus membakar emosi dan semangat kita untuk menimbang-nimbang dan membayangkan hal terbaik yang bisa terjadi dari semua ini. Sudah banyak pencapaian kita sampai saat ini, teman-teman. Pencapaian pertama, kita sudah berhasil membongkar bagaimana kebobrokan yang ada di pemerintah kita. Kita sudah berhasil menunjukkan bahwa segala macam kata-kata jahat yang dilemparkan kepada rakyat itu semua tidak ada artinya, karena dia tidak bisa bertanggung jawab sampai akhir, dia tidak mempunyai argumen untuk mempertahankan itu, dan justru sampai yang terjadi di hari ini. Mereka semua sudah akan merasa kapok sejak saat ini. Kita nggak akan lagi ngelihat ada pejabat-pejabat yang petatang-petenteng, karena mereka akan tahu ada resiko dari perbuatan mereka yang semena-mena terhadap rakyat. Kita sudah menang di jalan sana. Yang kedua, suara-suara yang telah kita sampaikan juga sudah membawa banyak perubahan. Kapolri, Presiden, semua bergerak cepat untuk mengadili oknum yang telah menghilangkan nyawa pahlawan demokrasi kita, Afan. Mungkin pengadilannya memang tidak sesuai dan lain sebagainya, tapi mereka sudah bertindak cepat. Setidaknya, yes, masih bisa lebih baik lagi, tapi setidaknya mereka sudah bertindak cepat. Ketiga,
aku melihat beberapa hari ini pemerintah lebih cepat dibandingkan beberapa tahun ini ya. Karena mulai tuh, oh ya tiba-tiba fraksi ini, fraksi itu menyetujui penghapusan tunjangan-tunjangan dan lain sebagainya. Kemana aja mereka semua? Karena apa? Perubahan hanya bisa terjadi saat terus kita tekan dan ada konsekuensi kalau mereka tidak melakukannya. Jadi teman-teman, bayangkan kalau ini memang benar-benar diimplementasikan, kita membawa perubahan yang sangat besar untuk hidup kita dan juga generasi mendatang. Dan tidak akan berhenti sampai di sini. Kita akan terus melanjutkannya. Jadi, jangan khawatir. Apapun yang akan terjadi, apapun yang terjadi kepada aku, mungkin atau siapapun, ya semoga nggak keluarga ya, apapun yang terjadi kepada aku titipkan perjuangan ini kepada kalian. 280 atau 290 juta masyarakat Indonesia, lanjutkan perjuangan aku. Dan jangan pernah kita jadi lagi generasi-generasi yang mau melakukan praktek korupsi, yang mau merampok rakyat, yang gila hormat, yang arogan, yang budayanya sangat feodal dan selalu minta dihormati. Kita putus mata rantai budaya bobrok yang sudah menghancurkan negara kita ini. Bersama-sama kita bisa, dan kita fokus terhadap apa yang mungkin kita bisa capai bersama-sama. Terus kita tuntut teman-teman, 12 tuntutan kita sebelum 5 September tengah malam. Saat aku pengen berkontribusi dulu ke Indonesia, aku bertemu dengan pemerintah-pemerintah Indonesia. Nggak usah deh yang tinggi-tinggi, ASN-ASN yang jabatannya rendah aja. Semuanya minta imbalan. Kita bikin program dari perusahaan swasta yang dibiayai dari perusahaan swasta untuk membantu melawan stunting gitu ya, atau gizi buruk di Indonesia dengan ngasih makanan atau cemilan yang sehat kepada anak-anak di sekolah. Ini dibiayain, orang-orangnya dilatih, dikasih produknya, dimodalin semuanya sama perusahaan swasta. Dan tahu nggak apa yang terjadi? Setiap aku ketemu beberapa pemerintah, nggak semua, tapi beberapa, itu selalu minta imbalan. Terus program ini apa untungnya buat saya? Apa untungnya buat sekolah? Jadi namanya korupsi itu udah masuk ke semua lini masyarakat, nggak cuma di pemerintah-pemerintah atas, tapi di bawah semuanya udah korup semuanya. Dan yang bikin sedih, setiap hari aku harus bisa perang sama moral aku dan hati nurani gitu ya. Ini gimana aku mau membantu masyarakat, tapi begini gitu reaksi dari pemerintahnya. Aku bukan anak siapa-siapa, aku bukan anak yang lahir dari keluarga yang wow di Indonesia, bukan orang yang punya privilege gimana-gimana, aku cuma punya otak dan punya pendidikan. Dan orang kayak aku sendirian gak akan bisa bikin perubahan di Indonesia. Akhirnya aku putuskan untuk pergi aja ke luar negeri. Dan apa yang terjadi teman-teman? Dengan kejujuran moral yang aku punya, aku sangat sukses di luar negeri. Gak cuma di Asia, tapi juga di Eropa. Kejujuran aku tuh dihargain, otak aku, kecerdasan aku, mereka gak ngelihat background aku, mereka gak ngelihat aku datang dari keluarga mana. Semua yang aku katakan selama itu masuk logika, selalu dianggap. Dan karirku naik secara pesat tinggal di luar negeri. Nah, gimana ini nasib bangsa kita kalau orang-orang yang jujur itu nggak punya tempat lagi di negara kita. Tapi teman-teman, jangan sampai kita kehilangan moral, jangan sampai kita kehilangan kejujuran dari dalam hati kita, karena itu yang benar-benar dibutuhkan sama bangsa kita. Aku berjanji kalau suatu saat memang aku udah berhasil membiayai segala macam hidupku dengan kualitas hidup yang aku mau, aku ingin banget mendedikasikan hidupku untuk ikut berkontribusi ngebangun negaraku yang sangat aku sayang ini. Tapi saat itu tiba, aku memastikan bahwa moralku sudah tidak bisa dibeli lagi dengan apapun, karena hidupku sudah sangat cukup. Please, untuk kita semua, jaga moral kita, jaga kejujuran kita, dan jangan sampai hancur dengan apapun yang terjadi di pemerintahan kita. Karena Indonesia tidak kekurangan orang pintar, Indonesia kekurangan orang jujur yang benar-benar baik dan mau berkontribusi kepada masyarakat yang moralnya nggak bisa dibeli dengan uang berapapun. Ini adalah 12 hal yang kita tuntut dari kalian kalau memang kalian mau menunjukkan bahwa kalian masih berpihak kepada masyarakat. Pertama, sahkan rancangan undang-undang perampasan aset sekarang juga, sebelum 5 September. Tengah malam. Kedua, pecat anggota DPR yang terbukti menghina rakyat, Ahmad Syaroni, Deddy Sitorus, Bambang Pacul, dan yang lain-lain itu yang berjoget-joget di parlemen. Mereka yang hanya mewakili kepentingan partai politik dan tidak kredibel untuk merepresentasikan kita, apalagi membuat kebijakan-kebijakan. Kita minta KPK, pahlawan kita, untuk segera cek seluruh harta dan aset mereka. Apakah itu didapat dari uang yang benar-benar legal atau ada permainan-permainan dari harta-harta tersebut. Crazy rich itu tidak mungkin bisa sekaya itu tanpa melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan secara hukum. 3. Bebaskan pihak-pihak yang kalian tahan karena menyampaikan aspirasinya. Jangan salahkan semua terhadap masyarakat. Kalian juga harus bisa refleksi kenapa masyarakat bisa sampai semarah itu. Karena kalian selama ini sudah benar-benar tuli dan mati empati terhadap aspirasi dari masyarakat. Saat kita mau mendatangi rumah kita sendiri yang kita bayar dan kita bangun dengan hasil keringat sendiri, kita dipertemukan dan dihajar dengan aparat-aparat dan segala peralatan yang dibeli dari hasil pajak rakyat. Bebaskan mereka semua. Mereka hanya mau melakukan aspirasi. 4. Reformasi DPR. Kalau memang kalian tidak mau DPR dibubarkan, maka reformasi habis-habisan bagaimana cara kalian bekerja. 1. Audit secara transparan. Apa isi dari anggaran 9,6 triliun per tahun di tahun ini dan tahun depan?
Apa itu? Setiap sennya kita mau tahu dengan jelas. Dan setelahnya, setelah 7 hari, kita mau kalian laporkan penyerapan anggarannya setidaknya setiap bulan kepada rakyat. Kita mau tahu apakah investasi kita itu benar-benar membuktikan dan memberikan kesejahteraan, atau ini semua hanya investasi bodong untuk kepentingan-kepentingan pihak-pihak tertentu. 2. Rampingkan segala anggaran. Tidak ada tunjangan-tunjangan ini, itu, tunjangan beras, dan lain sebagainya. Dan rampingkan jumlah anggota DPR. Bersihkan DPR dari pengkhianat-pengkhianat rakyat. Pengkhianat-pengkhianat bosnya sendiri. Potong semua anggaran yang tidak urgent untuk kesejahteraan masyarakat. Rapat-rapat, kunjungan kerja ke luar negeri, patwal, dan semua itu tidak ada hubungannya dengan kesejahteraan masyarakat. Hentikan budaya gila hormat, karena kalian semua adalah karyawan. Bertingkahlah seperti karyawan. 3. Tolak mantan napi korupsi sebagai anggota DPR ataupun anggota BUMN. Tidak ada lagi penghargaan terhadap pengkhianat bangsa yang merampok kekayaan rakyat. 4. Hapuskan semua perlakuan istimewa yang menciptakan kesenjangan antara rakyat dan parlemen, yang membuat parlemen mati empatinya dan tidak mampu membuat kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Contohnya, bayar pajak tidak boleh lagi ditanggung oleh APBN, harus ditanggung oleh individu. Kita tidak mau lagi melihat ada pengawalan-pengawalan khusus terhadap anggota parlemen. Mereka harus bertingkah layaknya masyarakat. Semua hidup kita urgent, apalagi kita yang bayarin gaji kalian dan infrastruktur dan operasional keberlangsungannya negara ini. Kita yang lebih penting dibanding kalian. Transportasi, tidak ada tunjangan mobil, cukup tunjangan untuk naik transportasi umum. 4. Hapuskan pensiunan seumur hidup bagi para anggota-anggota DPR yang masa kerjanya hanya 1 periode. Kita tidak mau lagi membayari mereka sampai akhir hayat kalau memang mereka tidak mau mengabdi dengan tulus kepada masyarakat. Kedepannya, kita mau KPK atau BPK untuk meninjau dan memeriksa harta dari segala anggota DPR, dan kita mau transparansi yang besar-besaran. Semua rapat-rapat diskusi kita mau itu ditunjukkan live secara online ke rakyat. Bahkan kalau bisa, rakyat harus selalu boleh masuk ke gedung DPR untuk mendengarkan dan melihat apa yang karyawannya sedang lakukan. 5. Tunjangan gaji dan tunjangan-tunjangan yang lain, total take home pay, total yang bisa kalian bawa pulang, tidak boleh melebihi 5 kali upah minimum UMR nasional dari masyarakat. Harus jelas kemana setiap anggaran-anggaran ini, dan kita mau jelas berapa yang diterima. Tidak boleh lagi ada kesimpang siuran yang berkata ada yang menerima segini, segitu, dan lain sebagainya. Harus jelas berapa yang diterima sebagai take home pay, kita harus tahu itu. 6. Tetapkan KPI, Key Performance Indicator, yang terukur bagi anggota DPR sebagai standar kinerja. Berapa RUU yang harus kalian sahkan, berapa RUU prioritas, dan lain sebagainya, harus dengan aturan yang jelas. Kedepannya, evaluasi dan pecat anggota-anggota yang tidak bisa bekerja dengan benar, yang tidak datang saat-saat rapat, yang tidak bisa menghasilkan RUU yang diminta oleh rakyat. Laporkan semua progress, achievement, challenges secara berkala kepada rakyat. Kita berhak tahu apa yang terjadi di dalam ruang DPR. 7. Audit secara menyeluruh terhadap BUMN untuk memastikan profitabilitas. Kalian bisa tahu apa yang kira-kira mau diambil untuk ini, tapi BUMN kita rugi puluhan triliun setiap tahun. 1 BUMN. Saat banyak BUMN-nya berapa ratus triliun yang dirugikan oleh BUMN ini. Benar-benar tidak capable dalam memanage usaha badan milik negara. Karena komisarisnya hanyalah untuk tukar-tukaran kursi, negosiasi, kekuasaan dari partai politik, tapi bukan diisi oleh orang-orang yang kredibel di bidangnya. 8. Batalkan rencana kenaikan pajak yang sudah sangat memberatkan masyarakat, termasuk rencana kenaikan BPJS kepada masyarakat. Berhenti mencekik dan memeras kita. Saatnya kalian bekerja. 9. Adili pembunuh pahlawan kita, Afan, seberat-beratnya. Aparat harus tahu konsekuensi apabila mereka menggunakan power di jalan yang salah. Negara harus menanggung dampak dari semua ini, karena semua ini terjadi karena kegagalan kalian menanggung keluarga dari Afan. Lengserkan Kapolri. Kapolri telah gagal memberikan komando untuk melindungi masyarakat. 10. Berikan standar gaji yang layak terhadap pahlawan bangsa kita, guru-guru di Indonesia, termasuk juga nakes-nakes di Indonesia. 11. Reformasi kinerja kepolisian habis-habisan. Mereka harus profesional, berpihak dan berempati kepada rakyat, punya kemampuan emosi yang baik, sehingga tidak menyalahgunakan senjata sebesar itu yang mereka punya. Mereka di sini untuk melindungi rakyat, bukan untuk membela kepentingan penguasa. Saat kasus-kasus terjadi, banyak banget yang loyo, lama, dan lain sebagainya. Tapi saat itu tentang demonstrasi, betapa canggih alat-alat yang kalian punya. Betapa banyak amunisi yang kalian punya untuk ditembakkan kepada masyarakat yang membayar gaji mereka setiap hari. Reformasi ini semua. Aspirasi sudah sangat jelas. Kalian punya 7 hari untuk bisa mewujudkan ini, kalau memang kalian
pantas memegang kedaulatan rakyat. Kita akan buktikan bersama-sama apakah kalian mampu dan benar-benar capable dalam melakukan ini, atau benar apa yang memang kita inginkan untuk membubarkan DPR. DPR tidak harus bubar kalau kalian benar-benar bisa bertanggung jawab dengan kekuasaan kalian dan menampung aspirasi rakyat. Jangan sampai ada lagi darah-darah dari pahlawan-pahlawan demokrasi kita yang bercerceran di jalan. Jangan sampai ada lagi intimidasi-intimidasi untuk orang tidak bersuara di negaranya sendiri. Hentikan segala intrik-intrik politik yang menjijikan dan busuk ini. Mulai bekerja dari sekarang. Buktikan 7 hari dari sekarang, mampukah kalian bertanggung jawab, pantaskah kalian digaji dari duit masyarakat. Persyaratan-persyaratan bodoh dalam mencari kerja di Indonesia. 1. Berpenampilan menarik. Lah, emang manajernya berpenampilan menarik, muka kayak biawak aja minta-minta orang berpenampilan menarik. Dan secara logika ya, apa hasil dari berpenampilan menarik dan apa deskripsi berpenampilan menarik gitu. Sesuatu seperti muka, itu adalah lottery of birth saat kita lahir. Kita nggak milih muka kita mau seperti apa. Kalau kita dijudge berdasarkan berpenampilan menarik atau enggak, berarti kita itu bentuk dari diskriminasi. Kedua, batas usia. Batas usia untuk menjadi kasir misalkan 25 tahun. Batas usia menjadi karyawan maksimal 30-35 tahun. Ini apa rasional dibaliknya? Emangnya orang kalau udah di atas 30 tahun jadi nggak bisa kerja? Jadi encok, jadi mati otaknya? Mana ada gitu kan? Dan anehnya peraturan-peraturan seperti ini dibiarkan oleh pemerintah yang harusnya mengatur apa bentuk diskriminasi yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh perusahaan. Karena lagi-lagi perusahaan itu tujuannya adalah untuk profit. Jadi nggak mungkin mereka akan menilai aspek-aspek keadilan. Disitulah pemerintah harus bekerja. Ketiga, standar pendidikan. Mungkin ini bisa kontroversial ya, karena kamu mungkin merasa bahwa ya wajar lah, karena kan harus standar pendidikan. Oke, emangnya pendidikan merata bagi semua masyarakat? Masih banyak loh perempuan-perempuan atau laki-laki yang harus keluar saat SMP, SD, karena harus membantu orang tuanya saat SMK misalkan. Jadi mereka itu udah dikalahkan oleh kehidupan, bahkan sebelum berjuang. Nanti lagi saat mereka mau mencari kerja, harus didiskriminasi lagi. Padahal semua skill itu bisa diajarkan kalau perusahaan nggak maruk dan nggak mau mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya. Berapa lama sih untuk bisa pelatihan, untuk bisa jadi kasir? Berapa lama sih orang bisa dilatih untuk bisa jadi produk desain misalkan? Kalau memang ada pelatihannya, orang pasti bisa kok dilatih. Tapi kan enggak, ini bukannya fokus untuk meningkatkan harkat martabat banyak masyarakat, tapi malah fokus untuk mendiskriminasi. Seolah-olah semakin masyarakat sengsara, semakin senang pemerintahnya, semakin senang juga perusahaannya. Budaya bobrok macam apa ini? Jadi saya tidak setuju orang melamar kerja menyiapkan banyak persyaratan. Saya nanti bikin surat edaran untuk tidak usah lagi pakai persyaratan. Sudah diterima kerja baru ngurus persyaratan. Nyaho jelema teh keripu kudu nyen persyaratan.